Mohon maaf, yang di sebelah kanan jelas suara saya. Untuk bapak-bapak jelas suara saya. Biasanya standar saya cek suara itu gampang, tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan standar biasanya di seluruh Indonesia ini jawabannya juga standar. Untuk ibu-ibu setuju. Mohon maaf, ibu-ibu suara saya cukup jelas? Tolong saya minta suara dari ibu-ibu. Kalau jelas tolong jawab dengan jelas, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Tidak. Jelas, sudah cuma jelas. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas tolong jawab dengan jelas, jangan ada takut di antara kita. Belum bilangnya udah setuju. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Setuju. Yang jawab tidak setuju itu jawaban emosional. Yang setuju jauh lebih emosional. Mohon maaf, bukan itu materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dari CEO, dari pokoknya segenap pimpinan, saya tidak dikasih list, ada nggak nama-nama yang itu yang harus disebut. Masa MC nggak ini? Kamu MC beneran Pak? Ya. Atau ini aja, pokoknya yang ditulis ini semuanya saya hormati ya. Nanti difotokopi aja nih di semuanya. Tadi kamu nggak sebut sih, satu coba sebut nama-namanya siapa ini? Ini tulisan nggak bisa dibaca, kamu sendiri nulis. Bulan yang menjadi puncak, karena dulu Rasulullah menyiapkan bulan ini 6 bulan. Sahabat kalau mau Ramadan persiapannya 6 bulan segalanya, karena sampai puncak. Kalau bulan itu ada 12, maka puncaknya bulan Ramadan. Maka ini supaya nanti kita bicara tentang etos kerja ini, karena Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari sentra utama, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga dari tempat kerja. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dari kerjaan orang bisa mulia dunia akhirat, bisa masuk surga dunia akhirat. Tapi dari pekerjaan juga bisa masuk neraka sedalam-dalamnya. Maka tolong dicatat baik-baik. Pertama, kenapa itu jadi puncak? Kalau Nabi Yakub itu punya anak 12, maka anak yang paling istimewa disebut dengan Yusuf atau Yosef. Itu di dalam sejarah agama-agama Samawi, baik di Yahudi maupun di Nasrani maupun di Taurat, Injil, Yusuf ini orang istimewa. Maka kalau ada 12 bulan, kata Khalid Ahmad Asyadi, yang paling hebat adalah bulan Ramadan, sebagaimana Yusuf dari saudara-saudaranya. Yusuf punya 12 saudara, ada Binyamin, ada Yunus, ada banyak sekali. Tetapi yang paling istimewa Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bukan sekedar bagus secara outer beauty, tapi juga inner beauty. Maka wajar kalau disikapi istimewa oleh bapaknya, sampai kakak-kakaknya iri sampai dibunuh. Tapi hebatnya Yusuf bukan hanya ganteng. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, Yusuf ini bukan sekedar ganteng, tetapi karim. Karim itu di atasnya ganteng, di atasnya cantik, di atasnya ya ganteng, cantik itu Jamal, Jamil, Jamilah, itu namanya cantik. Tapi kalau ganteng, cantik, ganteng, mempersona itu karim. Karena ternyata tidak semua orang cantik itu menarik. Ada nggak orang yang cantik tapi tidak menarik? Ada nggak orang yang tidak cantik tapi menarik? Ada nggak yang cantik dan menarik? Ada nggak? Ada nggak yang tidak cantik dan tidak menarik? Ada nggak? Nah itu jawab diri itu orangnya. Saya punya teman,
satu jurusan, satu fakultas di UGM, orangnya bunga kampus, primadona, semua orang kenal. Jangankan antar jurusan, antar fakultas, bahkan universitas saja kalau disebut namanya dia kenal, karena memang dia bunga kampus, cantiknya kayak abang noninya lah gitu, cantik. Tapi sampai hari ini belum nikah. Saya nggak tahu kenapa kok belum nikah, padahal cantik sekali. Ternyata tidak semua orang menarik untuk menikah. Sementara ini padahal punya kampus, sementara satu kelas dengan saya juga. Itu ya Allah, wajahnya biasa-biasa. Kalau ini bunga kampus, ini bunga pakai juga, bunga pakainya ya bunga biasa lah gitu. Silakan. Jangan kemana-mana, saya akan beri setelah yang berikut. Ya. Saya ingin efektivitas waktu aja, biar singkat tapi sampai yang ingin saya sampaikan. Pesannya supaya sampai. Lanjut. Tahu waktu saya nggak sampai lama. Saya lebih senang, lebih ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Geser sini, apa namanya sih? Geser ini loh, saya nggak mau duduk di situ. Saya nggak ambisi terhadap kursi. Di rumah saya sudah banyak kursi, saya nggak mau rebutan kursi. Yang jelas saya belum siap masuk neraka. Halo. Hey. Masih fokus. Saya sekalian, inilah Ramadan. Saya ingin Ramadan ini membuat Anda, kerja Anda dari bernilai dunia dan akhirat. Anda bisa masuk surga karena perusahaannya, dan bisa masuk neraka karena perusahaannya. Begitu hebatnya Yusuf, maka wajar kalau Yusuf itu mau diperkosa oleh Zulaikha. Dan hebatnya wanita kok sampai merkosa laki-laki, itu yang keterlaluan bukan wanitanya, tapi Yusufnya itu memang keterlaluan ganteng. Karena memang tidak ada orang seganteng Yusuf sebelumnya, dan tidak pernah ada orang sehebat Yusuf sebelumnya. Biar enak MC, biar kamu gak makan gaji buta, tolong kamu browsing sebentar, punya handphone nggak? Ya browsing sebentar, surat Yusuf ayat 31. Yusuf dia masih punya paket data, kalau nggak tethering sama saya, ya pakai tethering, makanya saya hanya ya pakai wifi ini juga. Ini Musik Tratama pasti punya banyak wifi-nya pasti. Ya Yusuf ayat 31. Saya ingin sampaikan dulu sebelum materi saya sampaikan tentang etos kerja ini. Saya sedang bicara tentang etos kerja. Walaupun tidak kondusif, kalau tahu ada LCD saya berikan PowerPoint sebenarnya. Saya kasihkan 10 atau 15 slide itu lain kali. Ini juga strategi marketing, biar saya diundang. Tapi setuju nggak kalau gathering ini nih rutin, tidak hanya di Ramadan, setahun 2-3 kali, setuju nggak? Tapi ya jangan di sini aja, tadi di Puncak, di Bali, di Kepulauan Seribu, gitu nggak gitu, setuju ya? Supaya berkah, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Anda boleh gaji sini 50 juta sebulan, cukup. Saya pikir karyawan Setra Tama 50 juta cukup. 50 juta sebulan cukup lah, ya cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya metel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, sudah hilang. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta keluarga nggak tenang, dengan gaji 75 juta tapi keluarganya tenang. Apa itu berkah? Nanti akan saya sampaikan. Tolong dicatat baik-baik. Sampai hebatnya Yusuf mau diperkosa, maka viral di mana-mana. Zulaikha ini dipermalukan oleh banyak orang karena di Instagram, di Facebook, di WA group, supaya lah Zulaikha apa? Budak jadi perkosa, budak jadi perkosa. Kata Zulaikha, daripada ini saya balas lewat WA juga, lewat daring, wah kelamaan, maka seluruh wanita dikumpulkan. Karena memang itu. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? CMC, sudah ketemu belum? Iya, dibaca.
Coba jangan suruh nyanyi lah ya. Artinya? Iya, artinya aja Arabnya kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan kamu. Ya. Surat Yusuf ayat 31. Pelan-pelan saya pahami. Satu ayat ini saya terangkan untuk mengantarkan kenapa perlu etos kerja supaya Anda kerja ini bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa menaikkan derajat di surga kita semuanya. Ya. Maka ketika dia istri Al-Aziz mendengarkan cercaan mereka, ketika istri Al-Aziz, kenapa ini Zulaikha tidak disebut namanya? Oleh ahli sejarah, karena Zulaikha itu walaupun mau berbuat jahat tapi masih punya rasa malu, maka di Al-Quran tidak disebut nama Zulaikha, di hadis manapun tidak ada nama Zulaikha. Dari mana kita tahu? Dari sejarah memang di dalam cerita Yahudi, di dalam cerita orang Israel memang namanya Zulaikha, betul, tapi Allah sembunyikan namanya. Satu, oleh ahli sejarah karena Zulaikha masih punya rasa malu. Kenapa? Karena mau memperkosa Yusuf, pintu-pintu dikunci, gorden ditutup, CCTV dimatiin, kredit kamera nggak ada, dan tidak direkam sama sekali. Tidak dengan orang sekarang sudah melakukan perbuatan jahat, malah direkam, dibikin link, dibikin situs, dijual ke Australia baru saja, kemudian bahkan di situsnya apa, www. Biasanya apa situs yang biasa kamu buka apa, pakai VPN. Misal. Kedua, ternyata hebatnya Zulaikha ini sampai di istri Al-Aziz karena hebatnya Zulaikha itu berakhir dengan tobat. Maka di akhir kenabian Zulaikha ini diperistri oleh Yusuf setelah suaminya meninggal. Ternyata orang baik bukan orang tidak punya salah. Orang Sidra Taman semuanya jadi orang baik kalau dia pernah punya salah tapi mau tobat. Maka yang baik bukan orang nggak punya salah, karena manusia nggak ada yang nggak punya salah. Apapun yang kejahatan yang pernah dilakukan, maka buatlah bertobat, maka jadi orang baik, maka Allah sembunyikan. Maka setelah itu dicerca, seluruh dilanjutkan ayatnya. Dia mengundang wanita-wanita itu. Wanita itu semuanya, bukan hanya wanita. Seluruh wanita Sentral Teramat dikumpulkan di City Walk, semuanya. Setelah dikumpulkan City Walk, terus dan menyediakan tempat duduk. Dikasih kursi, dikasih tempat duduk, duduk semuanya, fokus semuanya, terus dia memberikan sebuah pisau kepada. Pisau itu banyak, bahasa Arabnya sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Kalau pisau biasa itu mutia, kalau sakinah itu pisau yang sangat tajam, cutter. Pisaunya itu tajam sekali. Kenapa? Karena dikasih buah dan tidak bisa dimakan kecuali harus dikupas. Tapi pinter, begitu belum ngupas, baru mau ngupas. Lanjutkan ayatnya. Untuk memotong-potong makanan, dia berkata kepada Yusuf. Maka Yusuf dipanggil. Begitu mau motong makanan, mau mengiris mengupas buahnya, Yusuf dipanggil. Terus keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Yusuf, keluarlah. Misalnya Yusufnya siapa? Saya. Kalau Yusufnya kamu berarti Zulaikha katarak. Siapa ya? Siapa misalnya? Saya. Berarti Rabu ya. Misalnya Yusuf. Misalnya saya aja lah, misalnya saya. Daripada yang lain tersinggung gitu. Maka Yusuf keluar terus. Dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tampakkanlah. Maka begitu baru keluar sedikit aja. Terus ketika wanita-wanita itu melihatnya, ketika semua wanita itu melihat, mereka sangat terpesona dengan ketampanannya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Ya, dia wakoto aidiyahunna, semua ngiris tangannya, bukan motong. Motong itu artinya motong, tapi di sini maksudnya apa? Ngiris tangannya nggak berasa. Anda pernah melihat orang buanter sekali sampai tangannya kena pisau nggak berasa, pernah lihat? Karena memang hebatnya Yusuf.
pernah ada pengkuis atau dukul arwana atau siapa, lu Anda siapa, terus motong jadi nggak berasa, begitu terkenal sampai lahir. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Bukan manusia ini malaikat. Malaikat saja malaikat yang karim. Di situ karim diterjemahkan apa tadi? Yang malaikat yang apa? Karim. Malaikat yang ini benar-benar malaikat. Kok baca benar? Ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Yang mulia. Karim itu yang mempesona, yang luar biasa. Inilah Ramadan. Maka mari Bapak Ibu semuanya, Ramadan itu amalan yang paling mudah diterima. Tetapi Nabi ingatkan jangan sampai kita melewati Ramadan, tetapi ternyata Ramadan kita sia-sia. Kamin so'imin laisalahu min siyami ilal ju'walatos. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali dapat haus dan lapar saja karena tidak menangkap bulan Ramadan. Maka karena Ramadan itu mudah diterima, seluruh amal itu masih ada show off-nya, masih ada pamernya, riaknya. Sholat bisa dipamerkan. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertua digusuk-gusuk, bismillahirrahmanirrahim, biar kelihatan urusan kuih, SAG, sarjana lamboy, luar biasa. Haji bisa dipamerkan. Sekarang nggak ada orang umroh haji nggak foto di depan Ka'bah. Sedekah apalagi, minta difoto itu pun diulangi karena belinya nggak nyala, minta sertifikat. Tapi puasa mau dipamerkan apanya, nggak bisa. Kurus banget berarti sering puasa, enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, ya itu salah. Ada nggak orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Ada nggak orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Menjawab diri itu orangnya maksudnya. Nggak bisa, jalannya mirip banget puasanya, enggak. Bau mulutnya asal ngomong rasul sama pingsan, enggak bisa dipamerkan apanya. Anda kumur 5 kali, keluar 2 kali aja nggak ada yang ngerti. Maka semata-mata untuk Allah. Tetapi sayang kalau puasa Anda gagal. Salah satu puasa ini adalah media untuk metamorfose. Untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kepada tema. Saya baru mau masuk ini karena dari sekian lama baru mau fokus hari ini. Baru saat ini mau fokus. Kerja itu menjadi ibadah ketika memenuhi 4 syarat. 1, niatilah kerja ini untuk ibadah. Niat, motivasi, spirit dan niat itu menentukan. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat, al umur bima qasdiya. Karena kalau udah niatnya baik, niatnya sudah benar, nanti Allah melihat bukan pada hasilnya tapi pada tujuan yang kita capai. Halo? Masih hidup? Ibu masih hidup, Bu? Bapak-bapak masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup? Kalau Anda orang beragama, maka semua niatnya ini untuk pengabdian, untuk pengabdian pada Allah dalam rangka ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa karyawani wa silaturahmi semuanya lillahi. Ini poin pertama yang harus Anda catat. Karena kalau mau saya lihat indeks etos kerja kita di Indonesia ini masih jauh dibanding negara lain. Saya pernah malu karena diundang ke Seoul, ternyata Indonesia pernah masih belasan tahun yang lalu, sekitar 12-13 tahun yang lalu mewakili ILO. Saya di Seoul University ditunjukkan indeks etos kerja kita itu nomor 29 dari 30 negara di Asia. Memprihatinkan. Masih lumayan, kita masih 29, nomor 30, kita masih di atas Timur Leste. Ya, Timur Leste nomor 30, kita nomor 29. Lumayan lah, nggak paling akhir. Nomor 2 masih. Kenapa? Karena penting niat ini untuk ibadah. Karena 70% karyawan di Indonesia ini kerjanya hanya pakai head, tapi kurang pakai heart. Head dan heart itu harus dipadukan. Itulah kerja secara Islam. Kerjanya under pressure, kerjanya tidak dengan keikhlasan.
Cirinya gampang, kalau pimpinannya nggak datang dia senang, itu tanda kerjanya under pressure, tidak dengan keikhlasan. Kemana direksinya? Nggak datang. Itu. Sakit nggak sakit, opnam nggak opnam, stroke nggak stroke. Dan tertawa adalah bentuk konfirmasi. Waduh. Maka para pimpinan kalau pengen menyenangkan, nanti kita bikin semi outdoor. Jadi ada indoor dan outdoor. Nanti saya biasanya dibayar mahal untuk bicara etos kerjaan. Mohon maaf. Nanti kita. Bapak ini yang saya muliakan. Jadi satu, bagaimana niat. Yang kedua, etos kerja orang beragama. Kalau sudah sebagaimana Anda nikah, nikah itu niatilah untuk ibadah. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri, karena ini ibadah, bukan transaksional, bukan bisnis. Loh, biasanya ini 10 juta, ini cuma 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Begini nih bapak-bapak. Loh, biasanya 10 juta, 8 juta, ini kurang 2 juta. Lihat setrika miring, potong 2 juta. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demi ibu-ibu, dengerin. Ini penting untuk saya sampaikan. Itu. Jangan sampai melayani suami tergantung gaji, karena ini bentuk peribadatan. Minum apa ini kurang gula, mana yang kurang 600, mana yang 600. Cucian nggak bersih, kurang 800, tidak bersih. Enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu Anda ke taman-taman sana. MC-nya senyum tuh sering kesana sini. Bapak biasa menyiapkan makanan yang kedua cara. Akuntabilitas Anda, responsibilitas Anda, fairness-nya, transparansinya, independensinya, profesionalitas Anda, ini penting. Nanti ada 12 nilai-nilai utama bagaimana cara kerja Anda. Karena kalau Anda tidak punya integritas, maka puasa ini membangun integritas. Kalau Anda nggak bisa dipercaya, nggak ada kejujuran, nggak ada kompatibel, Masya Allah. Kalau hanya jaksa, KPK, tipikor, polisi bisa ditipu. Saya ingat betul teman saya, karena saya kenal baik, dia bersumpah kalau saya ambil, saya digantung di Monas. Sampai hari ini setiap lewat Monas saya lihat nggak ada yang digantung. Dia pernah lulus dari Sukamiskin. Kenapa? Karena kalau hanya urusan di dunia bisa ditipu, tapi pastikan kerja ini berkaitan dengan ibadah. Anda ada yang masih malaikat, ada Allah di sebelah kita. Artinya apa? Bagaimana cara kerja Anda? Kalau niatnya benar, caranya salah, nanti tidak jadi ibadah. Kayak Robin Hood. Robin Hood itu bagus nolong orang miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya. Niatnya baik, caranya salah. Maka niat dan cara. Kalau dalam Islam malah memadukan Pak, baik, benar, indah, dan suci. Baik saja nggak cukup, harus benar. Benar saja nggak cukup, harus baik. Karena ada yang benar tapi nggak baik. Ada orang sentral agama ditanya, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Sudah punya istri? Sudah, mau lu ember, mau ambil, gua kebret dulu, belak dulu. Jawabannya benar apa salah? Tapi itu bukan Islam. Benar tapi nggak baik. Benar, baik, dan indah. Maka ngimami sholat saja perlu suaranya bagus. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, aku minta THR nggak turun lancar nggak. Tapi walaupun indah juga harus benar. Mentang-mentang seniman biasa MC, sholat, diiringi musik, itu juga indah tapi nggak benar. Maka benar, indah, dan suci. Maka yang kedua, yang ketiga, bidang kerja. Etos kerja Islam dia maknai dengan satu, niat kerja yang benar, cara kerja yang benar. Ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bidang kerja di Sentra Tama ini 100% halal. Makanya saya mau datang sini. Apa ada yang nggak halal? Ada. Saya suruh ngisi halal di halal dan suruh menyiapkan perusahaan di Batam. TGB saya bisa 100 juta sebulan, cukup. Saya ngapain, harus izin, training, syuting, umrah, haji, mau saya tinggal. Udah menyiapkan perusahaan itu aja per bulan 100 juta sudah cukup.
Tapi ternyata saya mau berangkat, saya lihat company profile-nya ternyata memproduksi soju, minuman keras. Maka saya tidak mau karena itu bidang kerja yang tidak halal. Alhamdulillah di sini tidak ada bisnis trafficking, tidak ada narkoba, tidak ada bisnis kaitan haram. Maka tinggal, padahal ini NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Terutama lebaran itu beda. Karena NU selalu pakai ru'yah, Muhammadiyah selalu hisab. Kalau di Jogja lebih hebat lagi. Ada lagi tidak pakai ru'yah tidak itu, tapi jamaah auliyah. Itu lebarannya kapan? Itu telepon Tuhan. Masya Allah. Kayaknya dari sini pertama juga jemaahnya Masya Allah. Halo, gimana nomornya berapa? Saya belum dapat. Masya Allah. Maka yang keempat, etos kerja yang benar adalah hasil kerja Anda. Pastikan hasil kerja Anda untuk rahmatan lil alamin, yaitu bagaimana hasil kerja Anda harus untuk kesejahteraan. Pertama bahagiakan keluarga Anda. Enggak ada artinya karis hebat apapun, gaji berapa miliar kalau keluarga Anda berantakan. Pastikan keluarga Anda adalah keluarga yang surgawi. Mau sifat apapun semuanya berulang pada keluarga. Lebih baik di sini rumah segala nikmat dan anugerah, wah, semuanya. Pak Bu, menyenangkan orang itu berpahala. Saya sudah bila-bilain, saya ini batuk sudah pengennya kalau bisa cancel karena pagi siang sore malam semuanya itu. Tapi saya bila-bilain di sini, saya datang sebelum ada yang datang karena saya di rumah itu. Walaupun nggak hafal, ikut maaf gitu aja benar-benar. Coba semuanya bareng. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala semuanya ada di sini. Ada di mana? Rumah ini puncaknya kerja kalau bisa mensurgakan keluarga kita. Sekali lagi, gaji berapa miliar, garis hebat apapun, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Maka tujuan kerja, hasil kerja, satu, untuk bagian keluarga, dua, untuk rahmatan alamin. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Kalau perlu potong gaji, 2,5% harta Anda milik orang miskin. Maka kalau bisa semuanya nanti kumpulkan zakat fitrah, kepedulian pada orang yang tidak mampu. Ini penting. Sudah diingatkan, waktu saya sudah habis. Sebetulnya baru 1 poin, saya pengen 5 poin aja, tapi 1. Yang 4 nanti di Raja Ampat sama di Bali sama di... Setuju ya? Setuju. Tolong dicatat baik-baik. Ini direkam kayak ini, tolong di... Baik, saya rasa itu saja. Pastikan keluarga Anda menjadi keluarga yang surgawi, kerjaan Anda kerjaan yang mengantarkan untuk ketinggian derajat di surga. Kita bertemu di dunia, insya Allah kita reuni di surga nanti. Baik, saya rasa itu mungkin ada dialog. Ibu ada pertanyaan, tidak ada, mungkin sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang tidak ada. Baik, kalau nggak ada, insya Allah sampai ketemu. Setiap sore saya di Trans 7, malam saya di Indonesia, pagi di CNN. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena mau jadi abang Jakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan anugerahnya sehingga setiap kita boleh kembali berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Nggak berasa udah 1 tahun lagi kita berkumpul dalam momen Ramadan ini. Jadi kalau tanpa kesempatan dan anugerah dari Yang Maha Kuasa, tentu kita semua tidak bisa kumpul di sini, gitu ya. Yang kedua, juga kami ingin menyambut dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ustadz
Bapak Ustadz Wijayanto. Terima kasih untuk tausiahnya, untuk pesan-pesannya. Semoga teman-teman semua bisa mengutamakan etos kerja yang menjadi berkat buat orang lain. Dan tadi saya setuju, pertama-tama harus jadi berkat buat keluarga kita sendiri, gitu ya Pak Ustadz ya. Itu penting banget. Otherwise, apapun yang kita ngomongin, kalau keluarga kita berantakan, rasanya gak sinkron, begitu ya Pak Ustadz ya. Dan kemudian saya juga ingin menyambut rekan-rekan dari Edgepoint. Thank you so much. We have today Lynn, Anil, and Carson. We are truly delighted to have everyone here to join us, right? And especially I think some of them is just flying and arrived, I think, in the middle of the night while we are sleeping. He just arrived basically. So thank you so much for your dedication to fulfill our invitation.